wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai batas sengketa Laut Natuna. Perkenalkan, nama saya Febriana Ristorus. Saya Mutiara Ramadhani. Saya Dewi Samantagila. Saya Rina Asari. Saya Awa Yudi. Baiklah, sejarah sengketa batas Laut Natuna ini dimulai dari Natuna itu kan berada dalam posisi daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang tinggi dan berbatasan langsung dengan laut bebas, sehingga menjadikan Pulau Natuna ini sendiri menjadi incaran negara tetangga. Konflik ini dimulai dari Indonesia Malaysia, yang dimana Malaysia mengklaim bahwa Natuna itu secara sah seharusnya memiliki Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada kontroversi tahun 1962 sampai 1966, Malaysia tidak mengungkit tentang Natuna ini. Lepas dari itu, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Setelah konflik ini damai, hubungan Indonesia dengan Cina pun kembali memanas, yaitu membahas tentang perairan Laut Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina terjadi, di mana Indonesia mempertegas bahwa Laut Natuna tersebut masuk ke dalam zonanya yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu dengan zona ekonomi eksklusif. Sedangkan Cina sendiri mengatakan bahwa Natuna itu masuk ke dalam wilayahnya melalui 9 garis putus atau 9 dash line sebagai patokan, mengatakan bahwa Natuna itu termasuk dalam wilayahnya. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina ini yang memasukkan ke dalam petanya, dan konflik ini terjadi pada saat itu, yaitu atas partai pemerintah Kuomintang saat itu di Taiwan mengatakan bahwa wilayah Cina termasuk dalam 90% dari laut Cina. Semenjak saat itu, Cina tidak pernah lagi menyinggung tentang Natuna ini di hadapan PBB. Dan sejak itu pula Indonesia menyerahkan 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna. Memasuki era Presiden Joko Widodo, pihak Indonesia menegaskan dengan keras kembali bahwa 9 garis atau 9 titik yang diambil Cina itu tidak masuk dalam hukum dasar internasional apapun. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Cina harus lebih berhati-hati dalam mengambil batas wilayah perairan. Menurut Kementerian Luar Negeri, Cina telah melanggar batas perairan Indonesia melalui zona ekonomi eksklusif. Semenjak saat itu, Natuna itu berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Sedangkan kalau Cina mengambil Laut Natuna itu sangat jauh, karena Cina itu berlawan dengan Laut Natuna menurut zona ekonomi eksklusif. Dan proses penyelesaian sengketa ini akan menyampaikan oleh teman saya, yaitu Ambu. Dari beberapa sumber yang saya baca, dapat disimpulkan bahwa yang diklaim Cina dilakukan Cina yang dinilai secara sepihak memasukkan perairan Natuna ke dalam teritorial mereka. Pemerintah Indonesia juga terlibat dalam kasus sengketa batas wilayah Cina Selatan. Pemerintahan Indonesia mengubah Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara yang bersebelahan utara dengan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Menanggapi hal tersebut, Cina perubahan nama Laut Cina, Laut Natuna Utara, dilakukan negara Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri milik Cina melakukan perubahan nama, mengungkapkan bahwasanya perubahan nama tersebut adalah hal yang tidak kondusif. Oleh sebab itu, negara Indonesia dan negara Cina sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai atau yang disebut dengan mediasi.
yaitu Mahkamah Internasional yang dimana sebagai mediator. Sebabnya Indonesia dan Cina harus saling sama-sama menghormati satu sama lain, dan pemerintahan Indonesia sepakat untuk menyelesaikan masalah ini, dan mereka hanyalah salah paham antara batas negara tersebut. Dan juga argumen masing-masing negara akan disampaikan oleh teman saya, Dewi Salsabila. Argumen masing-masing negara yang saya ketahui yaitu Cina menjadikan 9 garis putus terkait Cina menjadikan 9 garis putus sebagai patokan menyatakan perairan Natuna ke dalam wilayahnya. Kemudian selanjutnya berdasarkan pada terkait landasan kontinen sebagaimana didefinisikan oleh UUD tahun 1945, Undang-Undang Dasar tahun 1946, Pertas 1979, dan penyerahan bersama 2009 dengan negara Vietnam kepada Komisi batas landasan kontinen, sedangkan Indonesia berpegang pada zona ekonomi eksklusif atau ZEE serta meluncurkan peta NKRI versi baru. Peta tersebut menitik berat kepada menitik beratkan pembatas laut Natuna dengan negara lain itu dengan melakukan mitigasi, yaitu menggunakan pengadilan internasional dalam permasalahan ini. Hal itu dilakukan dua negara jika mengajukan tuntutan dan bantahan masing-masing. Jawaban lain, Indonesia telah mengambil sikap tegas dalam menghadapi sengketa batas wilayah laut Natuna dengan menegaskan kedaulatan dan hak wilayah Indonesia atas Natuna. Sikap ini termasuk peningkatan kehadiran TNI untuk menjaga wilayah Natuna dan diplomasikan yang aktif untuk menegosiasikan penyelesaian sengketa. Biasanya melalui perundingan bilateral dengan negara-negara terdekat. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. Laut Natuna memiliki berbagai jenis kekayaan alam yang sangat besar. Tidak heran apabila wilayah ini menimbulkan daya tarik yang tinggi serta menjadi perebutan Cina dan negara-negara lainnya. Salah satu yang terlihat yakni potensi sumber daya perikanannya. Dalam Keputusan Kelautan dan Perikanan RI nomor 47 tahun 2016, secara resmi tercatat Laut Natuna memiliki berbagai jenis sumber daya ikan. Beberapa di antaranya ialah ikan kualis kecil, ikan karang, udang panamit, lobster, kepiting, lanjungan, dan sebagainya. Tidak hanya kaya akan sumber daya perikanan saja, Laut Natuna juga memiliki sumber daya minyak dan gas yang sangat besar. Baiklah, itu saja yang bisa kami tampilkan. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jawabannya saya akan menjawab. Cina mengklaim Laut Natuna itu karena pertama itu daya tariknya yang melimpah, yaitu sumber daya alam dan gas bumi. Selain itu, Cina juga ingin memperluas wilayahnya melalui Laut Cina Selatan dan sekarang berubah jadi Laut Natuna. Bagaimana?